Hai, dengan siapa nih kita bicara di siang hari ini? Iya, perkenalkan saya dengan email. Saya dari sebetulnya saya lahir di Jakarta, tapi orang tua asalnya dari Bukit Tinggi, Padang. Oh, oke. Iya. Sudah lamakah tinggal di? Oh, udah. Saya lahir memang di sini sih. Jadi orang-orang mengira saya orang Betawi, terus orang Padang. Orang Padang ya? Iya. Orang Awak. Orang Awak, iya. Ya, gimana nih kondisi kabarnya Mbak Email akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini alhamdulillah sih ya, namanya kita hidup pasti ada naik turunnya, dinamika hidup kan memang harus kita lewati. Di situ kan kita jadi bisa membuka mata, oh begini tuh kita harus lewatin kehidupan dengan mengalir, jadi biar bisa enjoy gitu Mbak. Tapi kehidupan yang mengalir juga sebenarnya banyak tantangannya sih Mbak. Ngerasa nggak sih kayak ketika mencoba untuk menjalani hidup dan mencoba untuk tetap mengalir, Mbak Email dapat banyak tantangan-tantangan kehidupan gitu nggak? Banyak banget. Tentang apapun, tentang banyak hal? Banyak banget, apalagi saya kan single parent ya. Itu aduh kerasa banget gitu, kayak saya lagi arung jeram ya. Mengalir tapi teriaknya kayak gitu. Iya. Misalnya tantangan kehidupannya apa aja? Ya pastilah, pertama ekonomi ya. Ekonomi. Sebagai single parent ini saya harus benar-benar fight untuk kehidupan sehari-hari, biaya hidup sehari-hari. Anak saya juga 2, yang 1 kuliah dan itu lagi SMA, itu kan pasti masih butuh biaya gitu. Nah jadi pertama ya kondisi finansial itu pasti jadi satu hal yang membuat kehidupan tuh seperti itu ya. Dan kedua ya namanya psikologis seorang single parent ini juga nggak stabil. Perempuan kan ya, emosinya itu ada masa-masa dimana dia tuh lagi downnya tuh karena mungkin udah capek fisik, terus emosi juga gitu kan, jadi double. Nah di situ biasanya yang menjadi untuk booster saya ya udah ngobrol sama anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak dengan menjadi pendengar aja tuh buat saya udah cukup memberi ketenangan secara emosi saat saya sedang dalam kondisi berat gitu, menjalani hidup seperti itu mainnya. Sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang, pernah nggak Mbak Email merasa menyesal sudah memutuskan untuk kemarin berpisah dengan ayahnya anak-anak dan sekarang ujung-ujungnya menjadi perempuan yang harus berjuang untuk anak-anaknya dan punya pekerjaan yang double job, sebagai pencari nafkah iya, sebagai pelindung anak-anak iya, dan sebagai ibu at the same time? Iya. Kalau ditanya nyesal nggak sih memutuskan sebagai single parent? Kalau saya sih boleh jujur, saya nggak nyesal. Tapi di saat saya memutuskan untuk berpisah itu, saya sudah memikirkan resiko apa yang paling berat nanti, ya kan? Dan pasti saya akan mengalami fase-fase di mana saya akan benar-benar down gitu kan, dari segi finansial, dari segi mental kayak gitu. Nah penyesalannya itu apa ya? Saya dulu kenal sama ayahnya anak-anak itu memang nggak lama, jadi kita kurang memahami karakter satu sama lain gitu kan. Saya sebagai anak sulung, dia sebagai anak bungsu, itu mempunyai karakter yang sangat berbanding. Iya, saya sebagai anak sulung dididik orang nenek saya kan memang orang tua saya juga diceraikan. Dididik nenek untuk mempunyai mental yang kuat dan harus mandiri sebagai perempuan gitu kan. Sedangkan punya anak bungsu itu yang sangat dimanjakan banget. Jadi tuh sangat terlalu sering
friksi ya kan, terlalu banyak Bentrok, friksi ya. gesekan. Saya tuh seperti seolah-olah sebagai istri tuh kok dia yang harus pecut, jadi saya kayak seolah kayak jadi orang tuanya gitu kan. Di sisi lain ya ada hal yang nggak enak gitu kan, saya sebagai istri sebenarnya nggak boleh seperti itu ya kan, tetapi kok kalau nggak begitu nih Nggak maju nih. gitu kayaknya nih aduh susah nih, harus dikit gitu kan. Emang yang hal-hal itu tidak kelihatan kah kemarin ketika di awal-awal menjalin hubungan bersama dengan ayahnya anak-anak? Maksudnya kan hal begitu saya pikir sudah kelihatan ya di depan bahwa oh beliau anak bungsu, saya anak sulung, otomatis akan ada hal-hal yang berbanding terbalik begitu di awal-awal masa. Enggak sih, saya waktu itu belum bisa mengidentifikasi karakternya seperti itu gitu. Jadi saat itu memang saya sama bapaknya itu memang dijodohin terus cuman selang 6 bulan lah ya. Dan itu juga nenek saya yang minta gitu, karena nenek saya juga udah, saya kan anak cucu, nenek saya tuh sayang sama saya gitu, anak cucu pertama gitu kan. Jadi dia nggak mau kalau dia meninggal belum berhasil menikah. Ya setahun kemudian nenek saya meninggal. Jadi waktu itu seperti itu, jadi memang belum pengenalan sama pasangan waktu itu sebentar. Gitu sih Mbak Indah. Jadi Mbak Imbang sebenarnya kalau berkaca dari kejadian masa lalu, setuju nggak sih sebenarnya tentang perjodohan? Karena kayaknya, atau sebenarnya perjodohan kemarin itu boleh aja, tapi mungkin butuh waktu lebih lama kali ya untuk saling perkenalan itu. Kalau menurut saya sih perjodohan itu baik, tapi kemungkinan untuk masa kayak orientasi ya, pengenalan gitu, memang butuh waktu sih, dan keterbukaan. Terus menurut saya keterbukaan dan juga harus nyaman dalam mengungkap misalnya karakter masing-masing itu. Kita harus terus terang, saya tuh begini loh, saya tuh jeleknya begini loh, terus kamu terima apa enggak, kayak gitu sih sebetulnya ya. Jadi biar nanti setelah menikah udah bisa memahami gitu. Jadi jangan juga menuntut pasangan harus sesuai dengan maunya kita. Kalau mau sesuai dengan maunya kita itu butuh waktu, sabarlah gitu. Nanti juga akan berubah kalau memang mau sesuai dengan keinginan pasangan. Kayak gitu sih. Berarti sebenarnya teman-teman yang lagi nonton punya ilham kali ya dari Mbak Imel, bahwa sebenarnya kalau dijodohin boleh aja, tapi harus ngomong di depannya. Ya saya begini kan, terbukaan dan komunikasi. Saya begini, kamu begini, kira-kira gimana nih, ini lebaran saya, kamu terima nggak, gitu nggak sih? Iya betul. Sama satu lagi, harus juga transparan, bercerita tentang latar belakang keluarga nih. Misalnya kakak-kakaknya nih, kakak saya yang kayak yang pertama karakternya gini loh, gini gitu. Terus yang kedua gini, nanti kamu kalau misalnya dia ngomongnya begini sama kamu, nggak usah baper ya, kayak gitu-gitu. Jadi nanti antara ipar pun dia sudah, maksudnya pasangan udah paham, udah dicerita di awal gitu. Dan mertua juga kan kadang-kadang juga jadi kayak konflik ya sama mantu. Nah, ibu saya tuh sama saya tuh manjainnya kayak gini loh. Jadi kalau kamu nanti melihat ibu saya nge-treat saya kayak anak kecil gini nih, harap maklum ya, karena memang itu udah karena udah jadi kebiasaan. Kamu jangan jelas ya gitu. Kalau di awal di rumah kayak gitu-gitu kan istilahnya, oh iya, jadi sudah paham gitu. Tapi kalau belum, maksudnya belum dijelasin dari awal gimana. Nah di situ nanti akan terjadi satu kesalahpahaman sih kalau dari pengalaman saya. Jadi banyak kesalahpahaman gitu. Dan kesalahpahaman itu kadang nggak bisa ditolerir sama pasangan. Istilahnya dia bilang gini ya, oh kan saya udah dari dulu ya, atau dari kecil sama, jadi ya nggak perlu kamu menuntut gini gitu. Ya
kan. Iya, Nah itu yang kesalahpahaman yang sudah terjadi di tengah-tengah. iya. Ya gimana lagi, udah terikat ya kan. Iya. Nah tapi kalau sebelum terikat kan ada baiknya Iya, melebur ya. memperkenalkan keluarga masing-masing juga. Jadi udah paham gitu. Jadi kalau itu kan memperkecil konflik sebetulnya ya dalam rumah tangga gitu. Jadi nggak akan melebar dan nggak akan dipendem berlarut-larut, akhirnya nanti jadi bom waktu Iya. Meledak satu ketika. Iya, kayak gitu sih. Kalau untuk jika melihat sekarang ke anak-anak, ketika Mbak Imel pada saat itu memutuskan untuk berpisah, kepikiran nggak kalau saya berpisah nanti anak-anak gimana ya makannya, anak-anak gimana ya akan dapat sosok sosok figur ayah di diri mereka? Kepikiran nggak ketika kemarin kita pisah nanti anak-anak gimana? Karena saya lihat ada banyak orang tua sebenarnya ketika berpisah hanya memikirkan ego sendiri. Dia tidak memikirkan tentang anak-anak akan seperti apa, anak-anak akan kemana, anak-anak akan ikut siapa. Kalau Mbak Imel berkaca dari pengalaman kemarin gimana? Alhamdulillah kalau saya anak-anak dari kecil sampai mereka SD, saya kan cerai itu SD ya, anak-anak SD. Dari kecil sampai mereka SD kelas yang satu kelas 4, yang satu kelas 6, itu mereka udah saya didik dari kecil untuk melatih mereka untuk bisa mandiri. Jadi di SD aja mereka karakternya sebagai anak yang mandiri itu udah kelihatan di mata ibu-ibu nih teman saya. Oh dia mah ini ya kalau lagi nungguin mamanya jemput sampai sore, dulu kan saya pernah jemput sampai sore, nggak rungsing, nggak bete, cheerful aja, apa aja dia cari untuk mengisi. Jadi anak-anak saya tuh alhamdulillah walaupun saya cari mereka tetap happy sih, karena memang saya mendidik mereka untuk jadi anak yang biar bisa berdamai dengan diri dia, dengan keadaan juga, terus dia juga bisa kreativitas lah dengan apa yang harus dia kerjain, tanggung jawab seperti itu. Jadi mereka kayak misalnya mau makan nih, udah jam makan, nah kan tadi dibawain bekal tuh sama saya, atau waktu saya dicerai bapaknya juga pernah bawain bekal gitu kan, atau saya di kantin udah info ke bagian kantinnya untuk disiapin makan siangnya, nanti tinggal ngambil, jadi tinggal transfer kayak gitu sih. Jadi semuanya memang udah saya set up kayak gitu Mbak Indah. Nah kalau untuk saya waktu cerai itu memang mereka sama bapaknya minta untuk anak, tapi lama-lama mereka akhirnya diserahin lagi ke saya. Diserahin? Iya. Berarti oleh ayahnya menyerah atau oleh anak-anak meminta? Kayaknya saya ke mama aja deh. Nggak diserahin dari bapaknya, karena memang bapaknya harus kembali ke rumah orang tua kayak gitu. Jadi anak sama saya. Tapi itu kan apa yang terlihat dari luar ya, Mbak Imel pernah bertanya kan untuk anak-anak, mungkin ada bagian-bagian dalam hatinya yang kosong tentang, karena dia tentu akan punya pemikiran, oke, gue berasal dari keluarga yang tidak utuh, atau ayah tuh kayak gimana sih sebenarnya, punya ayah tuh gimana sih, dijemput ayah gimana sih, kayak gitu-gitu. Maksudnya mungkin ada bagian-bagian yang kosong. Mbak Imel apakah tahu atau gimana untuk ngisi kekosongan anak-anak tentang tidak adanya kehadiran sosok ayah atau ya? Itu ya Mbak, saya berpisah sama ayahnya anak-anak, kita tuh juga masih ada saling kerjasamanya. Jadi saya merasa anak-anak ini seperti nggak kehilangan orang tuanya sih, mereka terisi gitu. Kayak anak saya yang perempuan nih, itu secara ayahnya ini care sama dia gitu. Misalnya anaknya lagi di mana gitu ya, jauh lokasi kegiatannya ekskul misalnya gitu, ayahnya kalau saya nggak bisa, anak saya bilang ke ayahnya, bener nggak bisa jemput gitu. Jadi ayah bisa nggak jemput saya gitu kan, oh bisa, di mana misalnya di Cilandak, nanti dijemput kayak gitu. Jadi kita tetap masih saling support untuk kebutuhan anak-anak dalam hal kegiatan seperti itu Mbak Indah. Jadi pernah saya tanya, yang tadi saya bilang Mbak Indah, kalian berdua orang tuamu berpisah begini,
ada nggak sih rasa sedih ngeliat teman-teman kamu kalau weekend jalan dengan papa mamanya, kamu gimana? Enggak, kita mah santai aja, karena kita juga ada momen jalan sama ayah, ada momen jalan sama bunda. Walaupun kita harus jalan bersama ayah sama bunda, kok kita jadi aneh gitu, jadi rasanya canggung, nggak nyaman. Jadi kita lebih baik ya udah ada momen jalan sama ayah, ada momen jalan sama bunda, kayak gitu sih. Baik kan? Jadi so far saya sama anak-anak udah mendiskusi tentang perasaan mereka, bagaimana menjadi anak yang dari orang tua yang nggak butuh perkawinan, dan mereka merasa semuanya tetap berjalan dengan baik, tidak ada yang merasa membekas seperti itu, membekas di hatinya, kecewa atau gimana kayak gitu Mbak Indah. Kalau untuk Mbak Imel sendiri kan dalam hal ini sudah menjadi orang tua dan punya pengalaman tentang perpisahan. Sebenarnya tanggapan Mbak Imel, punya tanggapan nggak sih tentang mother sense, kayak sense seorang ibu ketika anak mengajukan, ini loh Bu, laki-laki yang saya pilih, sebenarnya itu beneran nggak sih Mbak Imel ada sense ibu yang bilang kayaknya pasangan ini enggak deh, atau yang ini deh Bu, kayaknya ini kurang gitu, itu kayak gitu beneran nggak sih Mbak Imel? Kayak naluri ya, naluri ya, ibu dalam mendetek calon mantu nih. Ya kan. Kalau saya sih sewaktu-waktu kalau anak saya nih kenalin nih calon pasangannya ke saya ya, saya akan minta sih sama anak saya, boleh gak kita jalan bareng, biar kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai nih, biar tahu karakter dia, namanya fact finding ya, lagi menggali dulu informasi, ya kan. Dan saya juga kan pengen jadi mertua idola. Iya. Ya kan. Iya. Saya nggak mau jadi mertua yang istilahnya di belakang mantunya mungkin tekanan batin, ya kan, nggak nyaman, akhirnya nanti ribut sama anak saya gitu. Dan saya juga bilang sama anak saya yang cowok nih, kamu kalau punya pasangan, tolong kamu sebagai laki-laki posisinya harus di tengah, netral, karena perempuan itu sifatnya cemburu, gitu kan. Apalagi kamu sama pasangan misalnya baru, ya kan, kalau kamu sama bunda kan memang dari dulu gitu kan, jadi kamu harus di tengah-tengah. Jangan juga merasa bunda ini sedih kok anak sekarang sama istrinya sebenarnya jadi nggak diperhatiin ya, dan jangan juga bikin istri cemburu gara-gara kamu tuh terlalu ini banget sama bunda, akhirnya istrinya merasa kayak punya anak mami banget gitu, seolah-olah istri ini perannya apa gitu kan, cuman buat status. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau dia masak dipuji, dan jangan banding-bandingin masakan bunda sama dia. Saya bilang kayak gitu sama dia. Jadi saya juga udah mengajarkan hal-hal yang apa yang memang belum mesti diajarin, tapi ini nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena mereka kan udah remaja ya. Jadi biar sedikit tahu lah. Jadi sebenarnya tadi tentang naluri seorang ibu ketika mendetek calon mantu akan menjadi blur nggak ketika dihadapkan dengan Mbak Imel punya pengalaman pribadi sudah berpisah dan single mom juga, dan naluri ibu kayaknya sebenarnya dalam hatinya Mbak Imel kayaknya pasangan lu kurang, tapi ngomong nggak ya kalau pasangan lu kurang gitu, atau nggak Mbak Imel memilih untuk yaudah yang penting kamu cinta, maju gitu. Mbak Imel lebih pilih gimana? Saya akan memilih untuk berkomunikasi sih, mengungkapkan sebelum nanti terlanjur, misalnya ada hal-hal yang nggak enak nanti ke depannya. Jadi lebih baik di awal itu kita ngobrol, komunikasi itu dari pihak misalnya calonnya juga anak saya gitu, jadi sama-sama enak nanti. Itu sih Mbak Indah, biar nggak ada hal-hal yang modus sifatnya, ya kan. Sekarang kan banyak yang modus Mbak Indah.
pernikahan itu ya kan. Memang nggak begitu ketara waktu masa-masa pendekatan. Setelah berumah tangga, wah kelihatan ternyata modus, ternyata seperti ini kayak gitu. Kalau Jadi harus tahu juga sih latar belakang keluarga. penting ya. Iya, dan latar belakang keluarga dan bagaimana orang tuanya memperlakukan dia itu perlu. Karena orang tua memperlakukan anak itu akan ini ya, akan menjadi satu karakter yang bisa kita nilai. Kayak gitu Linda. Berarti tentang bibit bebek bobot itu berarti bener adanya. Betul menurut saya. Karena ada beberapa orang kayak, apalah itu bibit bebek bobot gitu. Berarti buat Mbak Imel sendiri itu penting ya. Penting bibit bebek bobot ya kan. Karena gini, bukannya kita sok merasa gimana ya Mbak Indah. Kita juga kan kalau mau beli barang di toko itu detail ya. Lihatin size-nya, terus liatin kadang-kadang yang namanya ibu-ibu ya, sampai obrasannya juga dilihat. Betul. Obrasannya yang ini nggak rapi nih, miring-miring, atau jahitannya ini jahitan julu-julunya kok renggang-renggang, ini potensi sobeknya gampang gitu. Nah itu kan itu baru barang yang kita pilih. Ini apalagi orang yang seumur hidup harus kita terikat ya kan. Aduh, harus teliti. Bukan ya, harus dilihat detail bibit bebek bobot gitu. Tapi kan hal ini kan tentu tidak banyak, kan ini dari point of view seorang ibu juga ya. Iya. Kalau dari anak muda zaman sekarang kayaknya itu lebih ke nanti dulu nggak sih, yang penting gue cinta gitu, karena cinta di atas logika gitu nggak sih Mbak Imel? Kayak punya saran atau masukan buat teman-teman yang nonton channel ini tentang statement tadi bahwa cinta di atas logika gitu, padahal kan harusnya logika dulu ya. Iya. Jadi buat siapapun nih yang sedang lihat channel kita siang ini, coba dibuka matanya ya. Hidup itu bukan sekarang aja. Misalnya sekarang lagi jatuh cinta nih, wah cinta tuh di atas gitu ya kan. Terus logikanya dikesampingin dulu. Nah nanti ujung-ujungnya pasti ada penyesalan gitu. Jadi tolong imbang, kalau menurut saya sih imbang gitu. Jadi kalian harus bisa yang namanya kapan sih harus lagi bucin tapi logika juga masuk gitu. Jangan bucinnya aja yang digedein. Logika seperti apa ini yang harus masuk coba? Ya misalnya gini, misalnya ada yang lagi bucin ya, pokoknya dia gini, terus kita denger nih dari temennya, ya kan ini lagi istilahnya lagi flash sale ya kan istilahnya. Lagi murah. Iya. Lagi flash sale, lagi dikeluarin semua yang ininya gitu kan. Senjata-senjatanya. Iya. Terus tanpa melihat ada celahnya nih, kan barang flash sale itu pasti ada celahnya dong. Nah, kamu tuh harus masukin logika, manusia itu nggak selalu saat ini kamu dibikin happy, dibikin kayak waduh di nomor 1 ya gimana. Nanti ini mesinnya akan lewat, kamu harus tahu roda berputar. Jadi cinta itu jangan selalu di atas, logikanya juga harus jalan, harus equal, seimbang ya. Iya gitu. Jadi buat siapapun nih, tolong, cinta itu kayak apa ya, kayak apa ya, kayak fata morgana kan ya, banget sih. Jadi logikanya harus main juga. Jangan kayak lagunya Agnes ya. Kadang tak ada logika sih. Iya juga ya. Jangan sampai gitu ya Mbak. Benar. Kalau misalnya kita berkaca tentang tadi kehidupan yang Mbak Imel, ada traumatiknya nggak dari pasangan yang kehidupan pernikahannya kemarin sehingga sekarang masih single, tidak memutuskan untuk kayaknya enggak deh, aku cukup aja, tidak mau lagi menjalin hubungan, udah gitu, lebih ke trauma atau gimana? Trauma sih enggak ya. Cuman saya kalau misalnya sekarang ini, nah ini yang tadi ya, jangan meletakkan cinta di atas, harus masuk logikanya. Logika itu apa sih yang harus dipikirin tuh? Logika itu nanti kalau sama dia tuh serius, kita tuh punya plannya apa sih, udah punya secara keuangannya gimana sih nanti,
Terus cara kalau punya anak ininya bagaimana sih cara ngajarin anaknya. Itu tuh juga nanti harus dijadiin seperti poin-poin untuk hubungan yang long term ya Mbak. Nah jadi kalau saya di perempuan khususnya ya, perempuan ini kalau udah berumah tangga finansial itu nomor 1. Jadi harus cari lagi yang pekerja keras. Yang pekerja keras. Jadi kalau kalian punya pasangan lagi workaholic, itu biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah bete, nggak usah mutung. Misalnya dia kamu kerja mulu. Iya. Nah, nanti kalau udah menikah, wah itu ya kamu mendingan kerja terus ya. Iya. Kerja transferan yang penting masuk. Kerja nggak lo kerja. Iya kayak itu yang dibutuhin ya. Iya. Nah, rekeningnya cengkring gitu mulu ya. Iya. Karena dari diskusi saya sama sepupu-sepupu saya kemarin ya, kita lagi ngobrolin apa ya? Oh kita mau meet up nih. Kita kan suka ada jadwal meet up sebulan sekali. Terus tapi sepupu saya satu lagi belum bangun. Wah belum bangun dari tadi chat kita udah panjang lebar gitu ya. Oh semalam memang kebetulan lembur bagaimana gitu ya. Oh gitu. Terus wah kalau kita mah lembur sesuai transferan kan. Jadi buat istri itu sesuai transferan ternyata. Oh gitu. Iya. Lemburan. Oke. Saya catat ini Mbak, lemburan sesuai transferan. Baik. Jadi poinnya kalau berumah tangga itu buat perempuan itu finansial ya penting. Itu karena apa? Anak-anak sekolah harus juga yang istilahnya kita cari sekolah yang baik kan. Terus belum lesnya, belum untuk kebutuhan. Jadi dalam membina hubungan itu lagi-lagi semua harus berjalan seimbang antara cinta dan logika. Kayak gitu. Nggak bisa makan cinta doang ya. Emang ketika ke warung beli beras liter bayar pakai cinta kan nggak bisa ya Mbak. Nggak bisa, iya. Harus dibayar pakai duit ya. Iya. Benar. Jadi isu perceraian yang makin tinggi sebetulnya kalau berdasarkan data yang udah saya ini itu lagi-lagi masalah finansial ekonomi ya. Itu. Iya, karena kalau duitnya transferan lancar mah duit bini mah di rumah diem ya. Iya. Mending lihat rekening, oh ada nih, gitu. Tetap diam di rumah. Iya. Nah, finansial itu lagi-lagi ininya kemana sih kalau enggak ke kepala keluarga yang punya pekerjaan yang bagus, ya kan? Nah, di situ juga kan sebagai kepala keluarga kita flashback lagi dulunya dia tuh dari jenjang pendidikan, terus dia berkarir seperti itu. Jadi para perempuan selektif lah dalam memilih pasangan yang memang memberikan masa depan yang lebih baik seperti itu. Tapi gini ya Mbak, kadang kan maaf ya Mas ya, laki-laki itu memang dibentuk untuk menjadi seorang pekerja keras itu lagi-lagi dari orang tua sih. Ya. Kalau dia terlalu sering dimanjain, itu dia nyaman gitu. Tapi kalau dari orang tua yang tegas, terus ngedidiknya juga arahan yang bagus, itu insya Allah sih anak-anaknya punya mental yang gigih. Atau sebenarnya terdorong karena keadaan. Betul. Kayak somehow kejadian kolaps rumah tangga, kolaps di rumah, jadi mau nggak mau anak-anak harus survive sendiri. Betul. Itu juga bisa mempengaruhi dia untuk gigih. Ya, itu main. Kalau Mbak Ina punya tanggapan tentang ini nggak, perempuan yang bekerja, maksudnya ketika sudah berumah tangga, perempuan itu baiknya menjadi ibu rumah tangga saja, atau Mbak Ina sebenarnya setuju nggak sih kalau misalnya perempuan boleh tetap bekerja di luar tapi berkarir tapi tetap harus mengurus anak? Kalau saya sih sebagai perempuan memandang wanita yang bekerja maupun yang dia memilih sebagai ibu rumah tangga, keduanya itu baik-baik aja sih, nggak ada yang stereotip ibu bekerja. Jadi menurut saya kalau ibu berkarir itu bagus sih ya kalau memang pihak
suami atau ayah secara karir masih perlu backupan gitu, penunjang, karena mungkin mereka punya plan rumah tangganya harus nanti ke depannya begini ya kan. Untuk membuat satu program masa depan ke anak-anaknya kayak gitu. Nah, kalau untuk ibu yang berumah tangga pun juga menurut saya bagus-bagus juga, mereka jadi lebih fokus mengurus anak ya kan. Dan lebih perhatian. Bukan berarti yang ibu bekerja nggak perhatian, perhatian juga, cuman mereka harus pintar-pintar membagi waktunya seperti itu. Nah, kalau yang ibu berumah tangga juga menurut saya mereka juga bisa cari pekerjaan yang part time, itu juga kan banyak juga yang Mbak Indah ya. Jadi menurut saya ibu berkarir dan ibu rumah tangga semuanya sama baliknya sih gitu. Jadi kesimpulannya nih Mbak Indah dari obrolan kita siang ini, saya cuma ingin memberikan satu kayak closing statement yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya buat siapapun yang melihat. Menurut saya komunikasi itu dalam satu hubungan, baik dengan pasangan, orang tua, anak, teman, kolega bisnis apapun, itu penting karena dengan komunikasi semuanya akan jadi lebih jelas, tidak abu-abu, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya nanti ujung-ujungnya ada satu hal yang tidak enak pada akhirnya, dan itu menjadi satu kayak penyesalan atau trauma seperti itu sebaiknya.